bersyukur pada pagi hari ini penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Mu. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Kami tahu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, pikiran kami, seluruh jiwa raga kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, Engkau rapi mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sebelumnya kami masuk dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu kami minta pengampunan daripada Engkau Tuhan. Semua banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik ucapan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami minta pengampunan daripada Engkau. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami. Dan kami mulai di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau-lah yang dipuji Tuhan, Engkau-lah yang dimuliakan, Engkau-lah yang ditinggikan ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Pada Engkau yang berkuasa, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, jamahan-Mu, lawatan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami pada pagi hari. Kami mau bersatu hati, kami telah kami hancurkan nama Yesus. Saja yang hadir di tempat ini, melalui setiap kami jemaat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, yang menyaksikan di rumah-rumah masing-masing ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka juga boleh dijamah, boleh diberkati, boleh dipulihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami saudara yang terkasih, mari kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kita, memulihkan negara kita, memulihkan kota kita dimanapun kita berada.
yang jahat. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampuni setiap kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu
bahwasanya Engkau melihat setiap titisan air mata di hadapan. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap pribadi kami, Tuhan. Sebab itu kami minta uluran tangan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu rencana terjadi bagi setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami percaya pemulihan akan terjadi. Kami percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi ya Tuhan. Ini doa kami, ini iman kami. Kami yakin dan percaya firman Tuhan, ya dan amin bagi setiap orang-orang yang selalu mendoakan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada sukacita Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing? Amin. Haleluya. Kita akan bersukacita pada pagi hari ini. Kita berglori bagi Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Kuasa Tuhan selalu bisa Aku
duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, haleluya. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Lalu mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau. Dan saat ini kami haus akan kebenaran firman-Mu. Memberkati hati kami, pikiran kami, dan pendengaran kami Tuhan. Dan setiap apa yang kami dengar pagi ini boleh menjadi sukacita yang baru bagi setiap kami, berkat yang baru setiap kami, sehingga kami jangan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, bahkan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan di setiap rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami membawa damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Kita angkat satu pujian kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, itu tidak membuat kami jauh dari Engkau, tapi kami yang kita percaya itu membuat kami semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu memulihkan, menguatkan, membangkitkan setiap kami. Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi setiap kami. Oleh karenanya dalam ibadah pada pagi siang hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, baik para pelayan-Mu yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Oh Tuhan, tidak terkecuali Engkau melawat setiap kami. Oh, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu, sehingga setiap kami jemaat-Mu boleh diberkati oleh kehidupan firman yang kami dengarkan pada siang hari ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Iya, puji nama Tuhan kepada seluruh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik para pelayan yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada beribadah dari rumah masing-masing. Saya percaya dalam segala keadaan kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya sekalipun tidak semua boleh kita ada di tempat ini pada waktu yang seperti ini, tetapi kita percaya bahwa lawatan Allah dalam kehidupan setiap kita tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Lawatan Tuhan kepada setiap Bapak Ibu Saudara tidak pernah dibatasi apakah kita beribadah di rumah atau beribadah di gereja. Tetapi setiap kita yang percaya, setiap kita yang berharap kepadanya, bahwa pada hari ini juga kita sama-sama dilawat oleh Tuhan dan kita boleh dikuatkan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang 24 sampai ayatnya yang ke-29. Ya, saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut juga Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini dalam peristiwa yang pertama atau kedua. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang ada di ruangan ini dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya percaya bahwa kita
semuanya adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mungkin tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa salah satu dasar apologetika dalam kekristenan dikatakan, ayat ini mengatakan bahwa Thomas tidak cepat-cepat percaya. Kenapa? Karena ia ingin membuktikan. Tetapi bagi saudara dan saya pada hari ini dinyatakan oleh Alkitab bahwa engkau sudah melihat Thomas dan engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dikatakan oleh Alkitab ini adalah masa-masa selama 40 hari Yesus berjalan berkeliling untuk menemui kembali para murid, untuk menemui kembali para pengikutnya atau orang-orang yang percaya sebelum ia naik ke surga. Nanti pas pada hari yang ke-40 Alkitab mengatakan bahwa Yesus kembali naik ke surga. Nah, selama ia ada di atas muka bumi selama 40 hari, dikatakan bahwa ia datang menemui murid-muridnya. Banyak sekali murid-muridnya yang ada di persimpangan jalan, yang ada di persimpangan kepercayaan. Kenapa? Karena memang tidak biasa ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Memang murid-murid sebenarnya dibanding orang yang lain harusnya mereka percaya. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari orang mati. Bahkan dikatakan Lazarus sudah dikubur 4 hari dan Yesus membangkitkan. Harusnya murid-murid menjadi percaya. Tetapi keadaan, situasi, goncangan yang mereka alami pada waktu itu membuat mereka untuk sulit percaya. Ketika Yesus sudah memperlihatkan diri kepada mereka sebagian-sebagian, maka masih ada Thomas yang belum pernah bertemu langsung dengan Yesus. Dan Alkitab berkata, Thomas ketika diceritakan oleh murid-murid yang lain, "Hei Thomas, kami sudah melihat dia sudah ada di tengah-tengah kami, dia sudah bangkit." Tapi Thomas mengatakan, "Wah, aku tidak mau percaya. Barangkali kamu hanya mengarang berita, hanya mengarang cerita. Bagaimana aku bisa percaya kalau aku sendiri tidak melihat, kalau aku sendiri tidak menyaksikan?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca sepintas, maka banyak orang mengatakan ini Thomas keterlaluan juga. Mungkin sama dengan Bapak Ibu Saudara juga kadang-kadang keterlaluan. Sudah melihat kuasa Tuhan tapi nggak percaya juga. Sudah melihat mujizat tapi nggak percaya juga. Nah, bagaimana kekristenan yang kuat dan kokoh? Ya, bagaimana kita membangun kekristenan yang kuat di dalam Tuhan? Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kekristenan sesungguhnya tidak dibangun di atas pengetahuan teori. Kekristenan tidak dibangun di atas akal, tetapi dikatakan logika boleh ada, pengetahuan boleh ada, tetapi kekristenan juga dibangun di atas pengalaman rohani. Dan kalau kita sudah punya pengalaman rohani, maka bisa kita menambahkan pengetahuan di dalamnya dan segala sesuatu di dalamnya sehingga mengalami pertumbuhan. Nah, Thomas sepintas kita katakan, waduh ini orang bandel, wah ini orang dengkil hatinya, tidak mau percaya. Tetapi dia ada prinsip yang baik yang kita lihat di dalam Thomas ini. Prinsipnya dikatakan bahwa sebelum ia mengalami sesuatu, ia tidak bisa buru-buru untuk percaya. Sebelum ia mengalami bahwa Yesus yang mereka beritakan sudah bangkit, karena dia belum melihat secara kasat mata, ya, mungkin ada berita-berita, mungkin dia mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi sebelum dia menyaksikan secara langsung, maka ia tidak akan percaya. Kalau sekarang, kalau ada
yang baik. Wah, kalau kita melihat apa kata Alkitab, kalau itu ada kata Alkitab, maka apa? Kita harus percaya. Tapi kalau itu tidak ada dalam kebenaran Alkitab, maka tidak perlu kita percaya. Kenapa? Karena bisa kita diombang-ambingkan. Nah, Thomas sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, adalah tipe orang percaya yang tidak mudah yakin begitu saja tanpa ia mengalami sesuatu. Dan dikatakan di sini oleh Thomas, ya, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, ia berkata, kemudian ia berkata, Thomas mengatakan, kalau aku tidak melihat, atau sebelum aku melihat bekas paku, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, maka aku tidak percaya begitu saja. Tetapi ketika ia bertemu dengan Yesus, apa reaksi Thomas? Dikatakan di ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Hanya itu kata Thomas. Dia tidak lagi mengatakan bahwa Tuhan, apakah engkau itu? Tuhan, apakah engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati? Ia tidak lagi mencoba mempertanyakan itu. Tetapi ketika ia bertemu dengan sosok Yesus, ia mengatakan, Thomas, supaya engkau percaya, marilah cucukkan jarimu dan juga tanganmu ke lambungku. Tetapi Thomas dalam hal ini, dia tidak berargumentasi, tetapi ia memberikan pengakuan. Ia memberikan pengakuan dengan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya, ya aku percaya sesungguhnya, dan aku menyerahkan hidup sesungguhnya dalam keyakinannya. Dan ia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita melihat di situ adalah satu pengakuan yang tanpa alasan lagi. Kenapa? Karena ia sudah bertemu secara langsung. Hari-hari ini, ketika setiap kita mengalami goncangan juga, sama seperti murid-murid, mengalami goncangan menurut saya adalah hal yang biasa. Itu bukan hal yang luar biasa. Siapa orang yang tidak pernah mengalami goncangan dalam iman? Kalau mengalami goncangan kadang-kadang bukan berarti tidak percaya, tetapi karena keadaan, karena situasi, karena kondisi yang ada. Tetapi harus kita melihat kembali bagaimana kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti Thomas ini, karena kebanyakan murid-murid agak sulit mempercayai apakah benar Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Maka Yesus memperlihatkan diri kepada mereka, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali. Kalau kepada Thomas ini, kalau kita sudah teliti, ini ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan toh mereka masih ada yang ragu-ragu. Dan Yesus mencoba untuk membangun kembali, untuk mengingatkan mereka kembali. Bahkan di atasnya dan ayat-ayat juga setelahnya, sampai Yesus meminta ikan goreng kepada mereka. Untuk apa? Karena untuk mengingatkan, memulihkan pengertian mereka kembali. Oh, bahwa mereka pernah makan ikan goreng bersama-sama dengan Yesus. Artinya Yesus mengingatkan kembali mereka terhadap kebersamaan mereka di masa lalu, atau mengingatkan mereka hal-hal yang Yesus sudah lakukan bersama-sama dengan mereka. Dan itu yang Yesus lakukan untuk membantu murid-muridnya. Jadi kalau ada kebimbangan, sekali lagi, kalau ada penyimpangan atau mereka ada di persimpangan iman, itu bukan sesuatu yang luar biasa, hal-hal yang normal sebagai seorang manusia karena situasi dan kondisi. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus datang kepada mereka, dan selalu ciri khasnya dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus mengungkapkan ini sekali lagi, ia ingin menyapa murid-muridnya, ia ingin menguatkan murid-muridnya, ia ingin memulihkan
Hari-hari ini kadang situasi dan keadaan yang ada membuat kita yang semakin kuat menjadi lebih kuat. Tapi kita yang ada dalam persimpangan kepercayaan juga banyak mengalami kelemahan. Apalagi dipertentangkan dengan keadaan COVID-19 hari-hari ini. Ada banyak orang yang mempertentangkan, kalau Tuhan ada, kenapa dia nggak menghardik saja? Kalau Tuhan ada, kenapa dia nggak banyak menyembuhkan orang-orang Kristen yang kena COVID-19? Kadang-kadang mereka mempertanyakan sesuatu yang bagi kita juga sulit untuk membuktikan. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Sikap kita sebagai orang percaya, kita harus mengingat kembali bahwa Yesus sudah melakukan jauh lebih hebat dari apa yang dipertanyakan pada hari ini. Yesus sudah jauh melakukan hal yang lebih hebat dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita semuanya dari apa yang dipertanyakan orang hari ini. Apakah Tuhan itu ada? Kalau hari ini ada banyak orang membuktikan, pengen bertanya, apakah sungguh-sungguh Allah itu ada? Apakah sungguh-sungguh Tuhan ada? Kalau dia ada, di mana dia ada? Saya mau katakan, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu sebagai bukti bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebagai bukti bahwa Allah yang menyertai kita, Allah yang meluputkan kita dari segala ancaman. Karena kita sesungguhnya tidak mempunyai benteng yang sangat kuat, sehingga kita bisa diserang, bisa kena masalah kapan saja dan di mana saja. Tetapi sampai hari ini, pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya, kalau kita masih bisa menikmatinya, itu adalah membuktikan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika ada reaksi-reaksi kecil dalam berbagai aksi pada hari ini, kadang-kadang ada aksi, ada juga reaksi. Kenapa? Karena hari-hari ini biasa dalam keadaan sulit, maka timbul hal-hal yang sulit untuk dipercaya. Sama halnya dengan orang-orang pada masa murid-murid. Dikatakan enggak mungkin ada yang bangkit dari antara orang mati. Itu membingungkan mereka. Dan hari-hari ini juga mengatakan demikian. Ada yang mengatakan berbagai ajaran, supaya kita bisa lepas dari COVID, lakukan inilah, lakukan itulah, dan kita harus menghadapi dengan cara ini, dengan cara itu. Kalau saudara menonton di berbagai YouTube, itu pertentangan itu sangat ramai sekali. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sekali lagi memperhatikan dan menguji apakah itu sesuai dengan Alkitab. Kalau saat ini ada saling menghajar satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain. Kenapa? Karena banyak orang yang bernubuat hari ini. Bahkan saya pikir ada seorang mantan dukun katanya, atau dia bernubuat, dia bersaksi. Kapan dia bersaksi? Bahwa corona ini 20 tahun yang lalu sudah Tuhan perlihatkan kepada saya. Tapi baru dia menyaksikan hari-hari ini setelah corona. Saya pikir, apakah itu sudah dari Tuhan? Kalau memang dulu sudah diperlihatkan, kalau memang dulu sudah Tuhan bicara, kenapa enggak 20 tahun yang lalu bicara? Kenapa sudah tiba masanya baru bicara? Ini tanda-tanda banyak nabi-nabi palsu pada hari-hari ini. Hati-hati dan katakan, kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, ujilah segala sesuatu. Apakah itu Alkitab atau tidak Alkitabiah? Atau apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Boleh kita punya pengalaman, karena saya katakan tadi bahwa kekristenan tidak hanya dibangun di atas pengetahuan logika manusia, tapi lebih kepada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang percaya. Tapi ingat, kalau kita sudah punya pengalaman berdasarkan iman kita, harus kita menambahkan pengetahuan di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Coba kita melihat dalam 2 Petrus pasal yang ke-5 kalau nggak salah. Coba dilihat
ayat 1. 2 Petrus. Boleh ditampilkan 2 Petrus pasal yang kelima. Di sana dikatakan bahwa kita punya iman awalnya seperti itu. Tapi setelah itu harus kita menambahkan di 1 ayat 5. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Sudah? Oke. Dikatakan, boleh ditampilkan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Selanjutnya ayat selanjutnya. Iya. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Lanjut sampai ayat yang ke-11. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, barang siapa tidak menambahkan kepada imannya pengetahuan, kesalehan, kebijaksanaan, dan ketekunan, dan lain-lain yang sudah kita baca tadi, dikatakan kalau itu tidak memiliki, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Lanjut. Karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sampai di situ. Nah, dikatakan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan bahwa ketika kita punya iman, iman itu adalah pengalaman rohani, keyakinan kita bersama dengan Tuhan. Itu harus kita mulai dari situ. Kita tidak bisa mulai persekutuan kita dengan Tuhan hanya dengan legalitas agama. Kalau hanya dengan legalitas agama, bisa jadi kita tidak punya pengalaman pribadi. Paulus sebelumnya disebut dia sebagai Farisi dan ahli Taurat, tetapi pengetahuannya dibangun atas teori-teori yang ada, imannya dibangun atas teori yang ada, sehingga ia belum mengalami Tuhan. Dan setelah ia mengalami Tuhan dalam misinya untuk membunuh orang-orang percaya, maka akhirnya ia berkata, semua yang dahulu kuanggap yang berharga, yang kuanggap mulia, yang dulu kuanggap kebanggaan, semua pengenalan itu, semua jabatan, semua pengetahuan itu, sekarang kuanggap sebagai kerugian, bahkan sampah. Kenapa? Karena pengenalan secara pribadi, imannya kepada Tuhan yang berdasarkan pengalaman rohani lebih hebat dari semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita boleh punya iman, tetapi harus kita mengikutinya dengan pengetahuan, dengan kebijakan, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita hanya punya iman saja, tapi kita tidak mengikutinya dengan pengetahuan, pengenalan yang baik dengan Tuhan, maka dikatakan tadi, kita menjadi orang Kristen yang picik. Makanya sering saya katakan kepada jemaat bahwa harus ada keseimbangan antara hati dan pikiran. Hati dan pikiran, hati dan pikiran. Kalau kita mengedepankan terus pikiran kita, logika kita,
maka sulit kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menggunakan pendekatan logika kepada Allah. Tetapi kalau kita hanya pengalaman saja juga bersama dengan Tuhan, tidak diikuti dengan logika berpikir yang baik, maka kita menjadi orang Kristen yang picik, yaitu orang Kristen yang merasa benar terus, orang Kristen yang merasa, wah, saya yang paling kudus, saya yang paling benar, saya yang paling suci, yang lain semuanya tidak benar. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen yang picik. Kenapa? Karena ia tidak punya pengetahuan, ia tidak punya kebijaksanaan yang lain, ia tidak punya hikmat. Kenapa? Karena mengandalkan pengalaman. Tapi sebaliknya, kalau hanya juga pemikiran logika yang dikedepankan pendekatannya, maka tidak punya pengalaman, maka segala sesuatu diukur dari ukuran logika. Kalau segala sesuatu Tuhan diukur dari ukuran logika, maka kita menjadi orang Kristen yang kering, menjadi orang Kristen yang tidak punya pengalaman apa-apa bersama dengan Tuhan. Maka yang baiknya bagaimana? Harus diseimbangkan antara hati dan pikiran, antara pengalaman rohani dengan logik, harus ditambahkan. Dan ini yang dialami oleh Paulus. Dia punya pengetahuan, tetapi dia tidak mengenal Allah sungguh-sungguh sebelumnya. Tetapi ketika ia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka baru ditambahkan hal yang lain. Maka ia seorang yang luar biasa di dalam Tuhan. Thomas hal yang sama dilakukan. Dikatakan bahwa sebelum Thomas mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sebelum ia membuktikan bahwa ia mengalami Allah itu ada, maka ia sulit untuk menyaksikan kepada orang lain. Kalau kita meneliti, menelusuri Thomas, pada akhirnya seorang rasul yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Dia seorang rasul yang rela mati secara martir di Asia, di bagian India. Dia melayani di sana, dia memberitakan Injil, dan dia mati secara martir. Dia tidak takut lagi. Kenapa? Karena ia sudah sungguh-sungguh tahu, ia sudah berjumpa pribadi dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia tidak lagi malu menyaksikannya, ia tidak lagi malu untuk memberitakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini hari-hari di mana Yesus menyatakan diri kepada setiap orang percaya. Dan saya katakan, jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau yang ada di ruang ini, jangan sampai terlewatkan bahwa Anda tidak mengalami apa-apa bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Yesus, kalau mengingat peristiwa yang 2000 tahun yang lalu, maka hari-hari ini selama 40 hari kita sudah melewati Paskah selama masuk ke minggu kedua sekarang. Sudah 2 minggu, sudah 14 hari. Dan tinggal beberapa hari lagi kita sampai kepada 40 hari dan Yesus naik ke surga. Baru nanti kita memperingati lagi hari Pentakosta. Nah, selama ini Yesus mau memberikan pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan para murid-muridnya. Jangan seorang pun terlewatkan. Yesus pada waktu itu hanya Thomas sendiri yang belum mengalami. Yesus berusaha menampakkan diri juga kepada Thomas, sehingga kau punya kesaksian, sehingga kita punya kesaksian. Dan kesaksian kita bukan apa kata orang. Amin. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata gembala, bukan apa kata Pak Otniel. Wah, kata Pak Otniel, hebat sekali loh, Tuhan itu Tuhan yang mampu memulihkan. Engkau tidak bisa menyaksikan itu kalau engkau sendiri tidak mengalami. Dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan lewatkan masa ini sebelum aku tidak bisa. Aku harus menyaksikan bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan saya, Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga saya,
Tuhan nyata dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Sehingga boleh kita menyaksikan, Tuhan itu luar biasa bro. Tuhan itu luar biasa sister. Hebat dia, luar biasa pemeliharaannya. Luar biasa. Ada banyak alasan untuk kita khawatir hari-hari ini. Ada banyak alasan untuk kita gak kuat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu hebat. Hari Selasa yang lalu sebetulnya bergumul. Kalau kita ke rumah sakit sekarang kan bergumul. Kenapa? Waduh, takut nanti kena virus corona. Dan rumah sakit sekarang sudah agak sepi. Biasanya rumah sakit itu kan ramai. Kayaknya rumah sakit termasuk yang berkena dampak juga di COVID-19 ini. Kenapa? Enggak banyak orang yang datang untuk berobat di rumah sakit. Ya, sehingga mereka sekarang menawarkannya kalau bisa dirawat inap. Nah, mertua saya ya memang sudah sakit sebelumnya, tapi bukan karena corona. Sakit memang sudah tua. Wah, minggu sebelumnya ditawarin. Wah, saya pikir bagaimana cara menjaganya di rumah sakit, karena kita dengar kalau bisa hindari ke rumah sakit dulu untuk sementara. Tapi ini nggak bisa lagi dihindari, dia bilang harus rawat inap. Dan saya datang, saya urus dan ya sambil berdoa dalam hati. Wah, ini kita nggak tahu ini mana benda-benda yang sudah kena corona, kan kita nggak tahu. Apakah kita duduk di kursi ini, orang sebelumnya yang duduk di sini sudah kena corona atau belum? Kita nggak tahu. Jadi kita melihat pun para perawat semua juga agak-agak menakutkan bagi kita melihat mereka dengan gaya mereka berpakaian, membuat kita semakin tegang gitu kan. Wah, sulit untuk kita melakukan sesuatu, tetapi harus kita menjalani. Dan akhirnya dijalani, dan sampai hari ini ternyata Tuhan tolong. Pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Wah, gimana cara mengurus untuk ini? Wah, Tuhan kiranya di Budi Kemuliaan dia datangkan orang-orang yang memang kita sudah kenal sebelumnya. Wah, mereka yang malah yang urus. Oke, Pak Pendeta, tenang aja Pak Pendeta, biar kami urus sampai nanti masuk ke ruangan. Wah, kalau begitu tinggal saya tenang, gak ngurus, dan mereka yang urus. Nah, itu juga hal yang luar biasa. Itu juga adalah pertolongan Tuhan di setiap saat. Ada banyak hal untuk kita khawatir. Termasuk hari-hari ini banyak orang juga khawatir tentang ekonomi. Ya, sudah pasti khawatir tentang ekonomi. Saya lihat kemarin Pak Gia ikut bagi-bagi sembako. Wah, kamu pun ikut juga kena sembako. Saya pikir ini dari Tuhan. Kenapa? Karena kita memang nggak berharap gitu ada sembako dari RT atau dari pemerintah, nggak pernah kita berharap seperti itu. Tapi tiba-tiba mereka ketuk pintu. Pak Pendeta, wah, ada apa ini? Ini ada sedikit sembako. Wah, dari mana ini? Iya, dari RT. Wah, puji Tuhan, kami kena juga ya. Iya Pak Pendeta. Wah, kalau begitu puji nama Tuhan. Ya. Setelah itu ada lagi menelpon lagi, ada bilang lagi di grup kami, wah ini bagi-bagi sembako lagi. Wah, enak juga. Harus setiap minggu seperti ini. Maka kita nggak khawatir, nggak kerja pun tadi lah. Apalagi nanti kalau jadi pemerintah rencana mau bagi-bagi uang, itu lebih enak lagi. Artinya ketika kita berharap, kan kita nggak pikirkan itu yang datang kepada saudara dan saya. Nah, kalau kita khawatir, kalau kita justru gelisah, takut, justru semakin jauh berkat itu. Artinya pengalaman kita seperti itu di saat-saat yang seperti ini, di saat-saat yang sulit, pengalaman saudara bersama dengan Tuhan mengingatkan saudara kembali untuk tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kenapa? Seperti Yesus ketika murid-muridnya ada dalam kesulitan, ada dalam persimpangan kepercayaan, maka Yesus datang mengingatkan mereka hal-hal yang mereka sudah alami sebelumnya, dan itu sangat menguatkan mereka. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, pengalamanmu seharusnya membuat engkau, membuat saudara, membuat saya semakin kuat dalam segala keadaan. Keadaan mungkin sulit, tapi pengalaman kita
Tuhan, mujizat yang kita alami dengan Tuhan, keperjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, membuat saudara dan saya semakin kuat di dalamnya. Bukan masalah kita ada atau tidak ada, tapi masalah bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara. Nah, Thomas membuktikan hal itu sehingga ia punya kesaksian yang hidup. Murid-murid yang lain sudah bertemu dengan Yesus sebelumnya, dan mereka berkata kepada Thomas, Thomas, kami sudah bertemu dengan Guru, kami sudah bertemu dengan Tuhan, sungguh dia sudah bangkit. Sebetulnya itu cukup bagi Thomas. Tapi lebih Thomas dia berkata, yang ada baiknya kalau aku juga sendiri untuk memastikan supaya aku tahu bahwa ia sungguh-sungguh. Mungkin saat ini karena kita tidak ketemu Yesus sebagaimana fisik pada waktu itu. Mungkin ada banyak orang yang bersaksi kepada saudara, wah, saya sudah mengalami Tuhan itu. Wah, ada orang yang berkata kepada saudara, saya sudah mengalami kuasa mujizat daripada Tuhan. Saya sudah dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan sulit. Saya sudah ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Mungkin itu kata orang. Dan bisa jadi itu bisa juga menjadi acuan bagi saudara untuk saudara kuat. Tetapi lebih kuat lagi kalau engkau berkata, Tuhan, kalau mereka punya kesaksian, kami juga punya kesaksian. Tuhan, kalau dia bisa punya kesaksian, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka aku juga harusnya seperti itu. Ini bukan soal, wah, murid-murid yang lain sudahlah percaya saja. Barangkali tidak ada Yesus yang kita harus buktikan secara fisik sekarang. Wah, kalau aku tidak mencucukkan jariku, aku nggak percaya. Tapi mungkin bisa jadi engkau berkata, ya, yang lain memang sudah ditolong, tapi saya juga, Tuhan, tolong juga aku hal yang sama, biar aku melihat dengan mataku sendiri, sehingga bukan lagi kata orang. Dan ini adalah harus menjadi pengalaman Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Kalau tidak, maka kekristenan kita hanya kekristenan secara logika dan legalitas agama. Tidak ada pengalaman rohani. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah banyak pengalaman rohani, saya juga mau mengatakan bahwa tambahkan pengetahuan terhadap iman dan pengalaman ini. Tambahkan hikmat, tambahkan ketekunan, tambahkan yang lain, supaya engkau sempurna dan engkau memiliki kehidupan kekal kerajaan Tuhan yang seperti Alkitab saksikan. Dalam pasal yang kelima dari Yohanes itu mengatakan, ada seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan pada hari Sabat. Dan ketika orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi melihat bahwa, oh, kenapa engkau mengangkat tilammu? Bukankah hari ini adalah hari Sabat yang tidak diperbolehkan menurut legalitas agama Yahudi? Tapi ia berkata, aku nggak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi yang menyatakannya, yang menyuruh aku, dia yang menyembuhkan aku, menyuruh aku untuk mengangkat tilamku. Dan seterusnya dalam interaksinya, ia dikatakan, aku nggak tahu siapa dia, tapi sesungguhnya aku sudah mengalami dia. Yang dia saksikan sekali lagi adalah pengalamannya. Aku nggak tahu, memang itu tidak bisa harusnya, memang semestinya seperti itu, tapi ini adalah pengalaman saya. Dan saya nggak tahu siapa dia, tetapi saya mengalami sesungguhnya dan dia. Dan memang akhirnya orang yang lumpuh itu bertemu Yesus dalam bait Allah, bertemu mereka di ruang persekutuan yang umum. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bahwa ketika kau sudah mengalami sesuatu, ketika kita sudah mengalami sesuatu, bukan semakin jauh kita daripada Tuhan, tapi semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau Thomas sudah membuktikan Tuhan dalam kehidupannya, intinya kebenaran yang saya sampaikan pada hari ini, maka saudara juga bisa mengalami hal yang sama. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, katakan, kalau Thomas 2000 tahun silam yang lalu mengalami hal yang sama,
Yesus datang kepada dia untuk meneguhkan keyakinannya, untuk meneguhkan imannya. Pada hari-hari ini juga, saudara, Yesus datang kepada saudara untuk menguatkan iman saudara, untuk menguatkan keyakinan saudara, untuk engkau mengalami Dia dalam kehidupanmu, sehingga kita boleh kuat dalam keadaan sesulit apapun. Kita tetap berkata, Tuhan itu baik. Kenapa? Karena bukan kata orang, tetapi engkau mengalami Tuhan. Di hari-hari yang seperti ini, kalau engkau tidak mengalami Tuhan, engkau mempunyai pergumulan yang begitu amat sangat berat. Tetapi ketika engkau mengalami Tuhan, dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang sangat besar, maka itu membuat engkau kuat menghadapi segala keadaan, sesulit apapun keadaan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 ke-28 berkata, Aku tidak, ayat yang ke-18, Aku tidak membiarkan, Aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Yesus percaya tidak pernah meninggalkan saudara, tetapi dikatakan Ia datang memberikan penghiburan. Bahkan penghiburan itu disebut dalam bahasa asli paralektos, yaitu seorang penolong bagimu. Seorang penolong yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan, yang memberikan perlindungan, sehingga kita mampu menghadapi segala keadaan yang sulit. Hari ini, sepanjang minggu ini, mari katakan, aku mau mengalami Tuhan dalam kehidupanku. Aku mau mengalami Tuhan dalam keluargaku. Aku mau mengalami Dia dalam seluruh kehidupan keluargaku, sehingga kami punya kesaksian yang hidup. Selagi kita masih stay di rumah terus sampai Mei ini, maka kita punya waktu agak banyak untuk bersekutu dengan Tuhan, sampai engkau mengalami Tuhan dalam kehidupan. Mari persiapkan hatimu, mari persiapkan hidupmu untuk boleh lebih lagi mengalami. Mungkin kita sudah banyak mengalami, tapi mari kita tetap ada di dalamnya, dan kita memuji segala sesuatu hal-hal yang datang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian berkata, El Shaddai, El Shaddai, takut, Allah besertaku. Haleluya Yesus.
Biarlah hari ini kami boleh mengalaminya ya Tuhan. Bukan lagi apa kata orang, tetapi karena mata kami sendiri tahu bahwa pertolongan Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus ajaib adanya. Seperti hamba-Mu yang Ayub berkata ya Tuhan, bahwa oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, oleh mata kepalanya sendiri mengalami Engkau dalam kehidupannya. Biarlah kami juga mengalami hal yang sama ya Tuhan. Ajar kami dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini. Banyak hal-hal yang kami dengarkan, banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kami. Tapi biarlah kami menguji semuanya. Dan pada akhirnya biarlah otoritas kebenaran Alkitab ya Tuhan yang boleh berbicara, yang boleh menerangi hati pikiran kami, sehingga kami menundukkan semua pengalaman kami di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang teguh, setia dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Thomas 2000 tahun yang lalu boleh mengalami Engkau, sehingga ia punya kesaksian yang hidup, maka dalam hari-hari yang sulit ini juga, biarlah Tuhan menolong setiap kami, dimanapun jemaat-Mu ada, di rumah masing-masing pada hari ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau jumpai mereka, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, biar mereka ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di masa-masa sulit, sehingga mereka tetap bangkit di masa-masa sulit, karena Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengalaman-pengalaman ini boleh mengingatkan kami kembali ketika kami ada di dalam masa-masa sulit, bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang ajaib turun ke atas kami dan melindungi setiap kami yang berharap kepada-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, kebenaran firman-Mu terus berkata-kata kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Puji Tuhan, saya juga pribadi sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh memberkati kami, yang boleh memulihkan setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang ada di rumah, Engkau ada yang juga memberkati setiap mereka Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak bisa memberi. Dan setiap persembahan kami ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih.
Shalom buat kita semua. Bapak Ibu diberkati, amin. Jemaat Tuhan diberkati, amin. Khusus lewat kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat-jemaat GTD Anugerah, terkhusus yang mengikuti streaming yang pada hari ini, kami yakin dan percaya diberkati oleh Tuhan. Mari alami Kristus, alami penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terkhusus masa-masa sulit saat ini, mari saksikan kemurahan Tuhan, alami perjumpaan pribadi bersama Tuhan lewat doa, mesbah-mesbah yang kita dirikan di rumah kita masing-masing, sampai perjumpaan kita kelak nanti kepada Tuhan boleh kita berjumpa di surga yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada hal-hal penting yang boleh kami umumkan atau himbau kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan agar tetap mengikuti kepada pemerintah-pemerintah, yaitu tetap di rumah untuk melakukan stay at home, tetap di rumah ataupun keluar rumah, dan tetap memakai masker. Dan oleh karena itu kepada jemaat-jemaat terlebih-lebih untuk iman pengharapan tetap melakukan ibadah, baik itu ibadah rutinitas yang kita lakukan setiap hari Rabu, ibadah home sale yang senantiasa kita lakukan. Kami menghimbau buat jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap bersekutu bersama keluarga, bapak ibu, anak-anak, boleh senantiasa merangkul, boleh mendirikan misbah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Dan kami rindu, biarpun ada kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh mempostingnya di dalam grup kita, terkhusus mungkin grup Facebook juga boleh, grup GTD Anugerah. Nah, boleh memposting ini keadaan kami lagi melaksanakan ibadah komsel, ibadah rumah tangga, ataupun bapak ibu yang jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming, boleh mempostingnya keadaan bagaimana. Dan begitu juga ada kerinduan-kerinduan, ya, pokok-pokok doa boleh di dalam kolom komentar boleh dilakukan, memberikan pokok-pokok doa, bahkan menginformasikan kepada setiap kami, baik itu ketua komsel wilayah 1 dan 2 boleh menghubunginya, dan terkhusus kami pekerja-pekerja yang ada di tempat ini boleh menelpon, WA, dan kita akan mendoakan setiap pergumulan Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwa keadaan situasi saat ini, anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Tetap andalkan Tuhan, tetap alami Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya rindu kita angkat satu pujian yang mengatakan sebelumnya. Menangis
bersama-Mu Tuhan. Kami boleh melihat keajaiban-keajaiban, bahkan kasih kuasa Tuhan boleh nyata bagi kami saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua itu karena pertolongan dan penyerahan Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami bersyukur pada hari ini boleh melakukan setiap kegiatan ibadah kami dari awal pertengahan. Terima kasih Bapa yang baik, penyertaan yang begitu nyata, terkhusus lewat hamba-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan bagi kami jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi hamba-Mu ini, sehingga isi hati Tuhan, kehendak Tuhan boleh tersampaikan bagi seluruh jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada. Bahkan terkhusus yang melakukan mengikuti ibadah live streaming yang ada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Mau berdoa juga Tuhan, buat terkhusus jemaat-jemaat-Mu yang mengalami masa kesulitan saat ini Tuhan. Kau melihat keadaan situasi saat ini lewat COVID-19 Bapa di dalam surga. Bapa berdoa buat seluruh jemaat-jemaat, biarlah setiap ketakutan, kekhawatiran mereka tidak ada di dalam COVID-19, tetapi Al-Quran Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu iman mengarahkan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami, sehingga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, mendirikan mesbah-mesbah di rumah mereka masing-masing. Bahkan boleh mereka Tuhan mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi bersama Tuhan, dan menyaksikan kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Begitu juga kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, semua pekerja-pekerja-Mu khusus yang melayani kami pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu, Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan pergumulan, Engkau Tuhan yang menjadi jawaban, bahkan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami pada saat ini Tuhan, lewat keadaan situasi bila mana kami melihat setiap bandara semua tertutup Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara kami, biarlah perekonomian kami tetap stabil Tuhan. Kami mau Tuhan lewat setiap keadaan yang situasi yang terjadi saat ini, tetap bangsa Indonesia kami tetap mengandalkan Tuhan dan tetap melihat pertolongan Tuhan, tetap melihat kasih kuasa Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, bila mana ada kami melakukan pelanggaran dosa-dosa kami, ampunkan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan bangsa kami, supaya tidak menjadi penghalang akan berkat-berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh curahkan bagi setiap kami, setiap bangsa kami Tuhan yang ada di Indonesia ini. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negeri kami Tuhan, terkhusus Pulau Batam ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, berkati kami Tuhan, bila mana kami melihat kami yang ada di pulau ini Tuhan, di Pulau Batam ini Tuhan, wabah COVID-19 yang sedang merajalela Tuhan, tolong Tuhan terhalaukan dari Pulau Batam, dari bangsa ini, dari dunia ini, sehingga situasi keadaan boleh kembali normal, kembali melihat pertolongan Tuhan lewat keajaiban pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan lewat COVID-19 yang sedang terjadi. Berkati bangsa kami, berkati Tuhan Pulau Batam, bila mana Tuhan jemaat-jemaat yang mengalami pekerjaan Tuhan terbengkalai lewat keadaan situasi saat ini. Kami berdoa atas mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat yang baru. Kami yakin dan percaya lewat keadaan ini nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengahnya. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sumber segala-galanya, Engkau Allah sumber berkat, sumber kehidupan. Bahkan apa yang kami perlukan, makan dan minum, kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang memberkati kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah dilihat, bahkan tidak pernah didengar oleh telinga kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik buat pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden, Menteri, Tuhan seluruh Bapa
Bapa yang baik, tenaga medis yang ada Tuhan Kau berkati, sehingga mereka menjadi saluran perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mengalami kelemahan saat ini, yang mungkin terinfeksi lewat COVID-19. Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau raja di atas segala raja, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami terinfeksi COVID-19 saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kami yang kami akan lakukan sepekan ini, di minggu-minggu ini, baik itu di minggu ibadah tengah minggu, ibadah khotbah kami. Tuhan, ingatkan kami oleh Roh Kudus untuk kami boleh memuji menyembah Kau di rumah kami masing-masing, di seluruh jemaat-jemaat di PDI. Berkati seluruh hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-jemaat, bahkan lingkungan yang ada di tempat ini, tetangga kiri kanan depan belakang. Tuhan, Kau berkati, biarlah setiap mereka yang mendengarkan pujian penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang hidup, boleh mereka alami di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, yang kurang dari kesempurnaan ini, dan kami hanya alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, silakan jemaat bangkit berdiri. Dan kasih Allah-Mu sungguh telah terbukti. Nanti doa berkasih. Biarlah kami boleh menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepadamu, karena Engkaulah junjungan hidup kami. Engkaulah yang kami puji dan kami sembah dalam hidup kami, karena Engkaulah yang punya seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan persembahan yang sudah dikumpulkan oleh umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah-rumah, Tuhan, Engkau memberkati persembahan umat-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan mereka yang sudah memberikan dengan sadar, dengan penuh kerelaan dan ucapan syukur. Oleh karenanya Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati makanan yang mereka makan dan air yang mereka minum, berkati keluarga umat-Mu, berkati dalam segala perencanaan, berkati juga dalam kehidupan berkeluarga. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah dan ada diam di dalam setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan
Yesus, biarlah semuanya persembahan ini boleh menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anakmu, para pelayanmu yang sudah mengambil bagian untuk melayani Engkau pada hari ini ya Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka, berkati segala kehidupan dan keluarga mereka. Anugerah-Mu turun ke atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang dengan rela mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu. Engkau Tuhan memberkati dan luputkan dari segala ancaman dan mara bahaya. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GTD Pancoran Anugerah. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyertai seminggu ke depan. Engkau Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh beraktivitas dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Berkati kehidupan mereka, luputkan semua jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, dari segala ancaman mara bahaya, dari segala tipu muslihat iblis. Khususnya Tuhan tolong dan lindungi seluruh jemaat-Mu dari wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Tuhan luputkan seluruh jemaat-Mu, lindungi ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas seluruh jemaat-Mu GTD Anugerah Pancor Pelabuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu dan pelayan-pelayan-Mu di dalam tangan-Mu. Untuk hamba-Mu yang mengembalakan juga, Engkau Tuhan berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, kemampuan dan kekuatan iman, sehingga di masa-masa sulit seperti ini selalu bersama dengan seluruh jemaat yang ada, merendahkan diri, menaikkan pujian syukur hormat kepada Tuhan, dan jemaat ini tetap terjaga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kehidupan setiap kami, baik para pelayan-Mu yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat-Mu juga yang beribadah di rumah masing-masing. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan perlindungan daripada Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan, dan dengan kuasa daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang melindungi menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali menjemput kita yang setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.